Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di Kota Palembang akibatkan mobilitas warga terganggu. Perahu karet diturunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Maskot Piala Dunia 2022 Laib hadir di Kota Palembang. Ratusan penggemar menyambut penuh antusias di halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Pencuri sepeda motor di Banyuasin ditangkap polisi saat tidur di rumahnya, tepat pada hari ulang tahunnya. Ya, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengakui telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswanya. Aksi kekerasan dipicu perselisihan sesama panitia Diksar UKMK Litbang. Pihak kampus berjanji akan memberikan sanksi terberat terhadap para pelaku kekerasan. Kasus kekerasan yang dialami salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bernama Arya Lesmana akhirnya ditanggapi oleh pihak kampus. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengakui adanya tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswanya. Meski demikian, kasus ini bukanlah perpeloncoan mahasiswa baru, namun perselisihan antar panitia Diksar. Menurut Rektor UIN Raden Fatah Palembang, kasus kekerasan ini bermula saat korban dianggap telah melakukan pengkhianatan di dalam organisasi tersebut. Akibatnya korban dianiaya oleh rekannya sesama mahasiswa. Sayangnya pihak rektor enggan menyebutkan pengkhianatan seperti apa yang dilakukan korban hingga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Kita teliti penyebab utama terjadinya perselisihan antar panitia ini lebih karena korban yang dipukul ini adalah melakukan pengkhianatan di organisasi itu. Pengkhianatan seperti apa? Nah itu di dalam proses investigasi selanjutnya itu data yang kami peroleh awal seperti itu harus didalami lagi. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi korban kekerasan di kampusnya yang diduga dilakukan seniornya saat mengikuti Diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Korban pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Walau demikian, pihak kampus masih menunggu hasil akhir investigasi untuk menentukan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Kampus juga akan memeriksa pembina UKMK terkait pelaksana dan tugasnya selaku pembina. Sementara pihak kampus menghormati langkah korban yang telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, seorang pencuri disoraki warga saat keluar dari IGD Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja usai menjalani perawatan luka tembak di kakinya. Tersangka ditangkap polisi karena terlibat pencurian di sebuah klinik kesehatan di Ogan, Komering Ulu. Usai peluru polisi yang bersarang di kakinya diangkat, tersangka Ahmadi langsung dibawa petugas ke mobil polisi. Namun warga yang telah menunggu sempat menyoraki tersangka saat keluar dari ruang IGD Rumah Sakit Ibnu Sutomo Batu Raja. Warga kesal karena residivis kambuhan itu kerap melakukan pencurian di Desa Kepayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tersangka Ahmadi merupakan satu dari 2 pelaku yang terlibat aksi pencurian di sebuah klinik kesehatan di Desa Kepayang. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan tembakan. Menurut polisi, dalam aksinya tersebut tersangka menggasak 2 buah ponsel milik pegawai klinik. Tersangka ini masuk di sebuah klinik di daerah Desa Kepayang dan mencuri 2 HP. Kemudian dalam melaksanakan aksinya ini, tersangka tidak sendirian. Ada satu kawannya lagi, temannya lagi, atas nama T yang sekarang ini masih dalam pengejaran atau DPO. Tersangka AH ini merupakan residivis. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka berinisial T. Sementara atas perbuatannya, Ahmadi dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ya, informasi selanjutnya, pelaku pencurian sepeda motor di Banyuasin ditangkap polisi saat tidur di rumahnya. Sebelum tangan pelaku diborgol, sejumlah polisi mengucapkan selamat ulang tahun karena penangkapan bersamaan dengan hari lahirnya. Happy birthday, selamat ulang tahun Gung. Sehat Gung? Ya, sini, bilang Gung. Selamat ulang tahun, Gung. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Agung alias Dede tak menyangka, tepatnya di hari ulang tahunnya ke-25, ia ditangkap polisi di rumahnya dan mendapat ucapan selamat ulang tahun dari anggota polisi yang menangkapnya. Pelaku yang telah menjadi buronan polisi selama 15 bulan ini diringkus saat tertidur di ruang tamu rumahnya di kawasan Desa Mariana, Banyuasin. Pelaku tidak dapat berbuat banyak saat tangannya diborgol petugas. Agung ditangkap polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi di Kota Palembang. Dalam aksinya, pelaku kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket. Terakhir, pelaku melakukan pencurian sepeda motor di area parkiran minimarket Jalan Mongin Sidi, Kalidoni, Palembang pada Juni 2022 lalu. Sudah lama nih dianya ini sudah kita cari, sempat juga DPO, dia keluar kota tapi nggak ke dusun, macam berpindah-pindah lah. Motornya hasil curian itu sudah dijual, Bang? Belum, kebetulan masih ada di rumahnya. Nah, jadi kita bisa mengamankan kendaraannya dan pelaku juga. Bersama pelaku, polisi menyita 5 buah kunci letter T dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan ada kejahatan lain yang pernah dilakukan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang residivis kambuhan ditangkap polisi setelah terlibat aksi pencurian di sebuah toko manisan di Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel gembok toko menggunakan kawat. Irfan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Raja pada Minggu pagi. Irfan ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan pencurian di sebuah toko manisan di Pasar Tanjung Raja. Polisi meringkus pria 35 tahun ini di rumahnya di Desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Aksi pencurian dilakukan tersangka seorang diri pada 4 Oktober 2022 lalu. Tersangka masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel gembok toko menggunakan kawat. Namun saat membawa kabur barang curian, tersangka sempat terlihat oleh penjaga malam, sehingga identitasnya dengan mudah diketahui. Pelaku melakukan pencurian dengan cara memang mudah dan niat membawa alat berupa kawat, lalu kawat tersebut dibuka, kunci gembok dibuka dengan kawat. Setelah terbuka 2 kunci, langsung mengambil barang-barang tersebut. Pelaku berdalih nekat melakukan pencurian karena ingin membelikan jajan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Dijual, duitnya tadi guna untuk apa? Untuk jajan anak. Oh, jajan anaknya. Anak berapa? 2 kok. 2 kok. Sebelum maling itu kita cek dulu lokasi apa mana? Langsung Pak? Langsung. Tersangka tercatat sebagai residivis kambuhan yang telah 2 kali keluar masuk penjara atas kasus penganiayaan dan pencurian sepeda motor. Kali ini polisi menjeratnya dengan pasal pencurian yang hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor ekspedisi di kawasan Jakabaring, Palembang. Aksi pencurian dilakukan 2 orang pria yang salah satunya mengenakan jaket ojek daring. 2 orang pencuri mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Sedangkan sang eksekutor yang mengenakan jaket ojek daring membawa kabur sepeda motor korban yang sedang terparkir. Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi di kantor ekspedisi yang berada di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Korban yang berprofesi sebagai kurir saat kejadian sedang menyusun barang-barang yang hendak dikirimnya. Diduga korban lupa mencabut kunci sehingga masih melekat di stang sepeda motornya.
salah satu pakai jaket ojol ya katanya? Iya, yang pelaku yang untuk khusus ngambilnya itu pakai jaket ojol, Gojek. Gojek ya? Iya, tapi mukanya itu tutupan. Ditutup ya? Terus yang satunya nunggu di sana? Satu nunggu yang di posisi dekat tiang listrik, standby di motor. Itu posisi motor itu kunci tinggal apa gimana deh? Sepertinya tinggal, kita lupaan untuk cabut. Oh, kunci di motor ya? Nanti menerima laporan polisi, pencurian di dalam motor. Untuk saat ini kita sedang melakukan penyelidikan. Ada beberapa tempat yang terekam di sini akan sudah untuk. Pelaku pakai jaket ojol loh? Ya, dia menggunakan jaket ojol, cuman kita akan lakukan. Kawasan Jakabaring dikenal sebagai daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor. Sementara berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, korban telah membuat laporan kasus pencurian ini ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.